Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang perhitungan kimia dan penentuan pereaksi pembatas ya. Jadi hari ini kita benar-benar membahas tentang stoikiometri yang sebenarnya ya. Nah, kita lihat gimana sih perhitungan kimia dan penentuan pereaksi pembatas itu. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama untuk perhitungan kimia. Kemarin sebelumnya kita udah belajar tentang penyetaraan reaksi, ya kan, di mana di dalam suatu reaksi ini ada yang namanya koefisien, di mana koefisien ini menunjukkan jumlah senyawa atau jumlah zat yang terlibat dalam suatu reaksi, ya kan. Nah, dalam perhitungan kimia kemarin kita udah belajar tentang mol juga, ya. Dalam suatu reaksi, perbandingan koefisien ini sama dengan perbandingan mol. Jadi artinya perbandingan koefisien sebanding dengan perbandingan mol. Jadi perbandingannya ya yang sama, bukan jumlahnya, ingat. Jadi ini konsepnya sama seperti hukum Gay-Lussac kalau masih ingat kemarin tentang hukum-hukum dasar kimia, ya kan ada tuh hukum Gay-Lussac di mana kalau misalnya dalam suatu reaksi homogen gas ini dia volume, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, di sini untuk perhitungan kimia sendiri dalam reaksi kimia ya, dalam reaksi kimia yang setara, perbandingan koefisien ini sama dengan perbandingan mol. Jadi di sini contohnya ada reaksi Mg ditambah 2HCl menghasilkan MgCl2 ditambah H2. Nah, di sini reaksinya udah setara ya. Nah, molnya kalau kita lihat di sini 2 mol untuk Mg, kemudian HCl-nya ini 4 mol, MgCl2-nya 2 mol, H2-nya 2 mol. Kalau kita ambil perbandingan koefisiennya, di sini Mg koefisiennya 1, HCl koefisiennya 2, MgCl2 koefisiennya 1, H2 koefisiennya 1. Maka perbandingan koefisiennya 1 banding 2 banding 1 banding 1. Ya kan? Sedangkan molnya di sini Mg-nya 2 mol, HCl-nya 4 mol. Kemudian MgCl2-nya 2 mol, H2-nya 2 mol. Kalau perbandingan itu kan yang kita pakai angka yang paling sederhana ya. Ya kan? Maka 2 banding 4 banding 2 banding 2. Ini kan bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 semuanya. Kan jadi 1 banding 2 banding 1 banding 1. Kan sama perbandingannya dengan koefisiennya. Gitu ya. Jadi dalam perhitungan kimia perbandingan koefisien ini sama dengan perbandingan mol. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Ini reaksinya udah setara. Jika pada reaksi tersebut diperlukan 14 gram N2 dan 3 gram H2, tentukan massa NH3 yang terbentuk dengan ARN sama dengan 14 dan ARH sama dengan 1. Kita lihat pembahasannya di sini. Dari massa yang udah diketahui, ini kan bisa kita cari mol ya. Jadi kalau misalnya dalam perhitungan kimia, ini memang biasanya langkah pertama yang kita cari dalam perhitungan kimia itu selalu mol. Ya, kenapa? Karena dari mol ini kita bisa dapat semuanya. Kita bisa dapat massa, kita bisa dapat volume, kita bisa dapat konsentrasi, nanti kita bisa dapat jumlah partikel ya. Jadi memang langkah pertama untuk perhitungan kimia itu selalu dicari mol. Ya, di sini massa N2-nya katanya 14. AR-nya katanya 14. Di sini kan N2. Ingat N2 itu molekul, udah pernah Ibu bahas sebelumnya, ya kan? Nah, N2 itu molekul, maka kita cari MR-nya gitu. Nah, MR untuk N2 karena N-nya ada 2, berarti 2 dikali AR dari N, yaitu 14. Jadi 2 dikali 14 sama dengan 28. Maka mol N2, ingat rumus mol kalau diketahui gram dengan MR, maka gram per MR sama dengan 14 dibagi 28. 14 bagi 28 kan hasilnya sama dengan 0,5 atau 1/2, ya kan? Kemudian massa H2-nya. Di sini H2 masanya katanya 3 gram. Dengan MrH2-nya, AR-nya 1. Berarti kalau ada 2 H-nya, 2 dikali 1, ya kan? Maka 2. Gitu. Kemudian mol H2-nya di sini
gram per mr. Sama ya rumusnya seperti biasa, gramnya tadi 3, mr-nya 2, maka hasilnya 3 dibagi 2 adalah 1,5 mol. Oke. Nah, tadi reaksinya itu N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3, ya kan? Dengan mol yang udah kita cari, N2-nya itu 1,5 mol, kemudian H2-nya itu 1,5 mol. Tadi N2-nya 0,5 mol ya. Nah, kalau kita cari perbandingannya antara N2 dengan H2, 0,5 dengan 1,5. Kalau sama-sama kita bagi 0,5, itu hasilnya adalah 1:3. Kan sesuai ya dengan koefisiennya, ya kan? Nah, karena yang ditanya itu adalah massa dari NH3, kan NH3 yang kita belum tahu molnya. Maka kita carilah mol NH3 dengan perbandingan koefisien dan perbandingan mol. Ya, tadi katanya perbandingan koefisien ini sama dengan perbandingan mol. Maka kalau misalnya kita bandingkan koefisien yang diketahui, di sini yang diketahui ada 2, jadi kita bebas mau pakai yang mana aja. Mau pakai N2 boleh, pakai H2 boleh. Di sini Ibu pakai yang N2, ya. Jadi di sini koefisien N2 dibagi koefisien yang ditanya. Yang ditanya itu kan NH3, ya kan? Maka jadi koefisien NH3 sama dengan mol N2 dibagi mol NH3. Karena N2-nya yang diketahui tadi kan, karena kita pakai data N2. Kemudian dibagi mol NH3 itu yang ditanya. Nah, koefisien N2-nya kalau kita lihat di sini ini kan 1. Ya kan? Kemudian koefisien yang ditanya NH3 berarti 2. Ya kan? Berarti 1/2 sama dengan mol yang diketahui di sini 0,5 dibagi dengan mol yang ditanya. Kita belum tahu molnya berapa, itulah mol NH3. Maka jadinya 1:2 atau 1/2 sama dengan 0,5 per mol dari NH3 yang ditanya. Maka di sini kita kali silang ya. Mol NH3-nya dikali 1, jadi ya tetap mol NH3. Kemudian 2 dikali 0,5, jadilah 1 mol. Ya, karena 2 dikali 0,5 itu 1. Nah, karena yang ditanya ini adalah massa ya. Massa atau gram dari NH3, maka kita carilah massa NH3 pakai rumus mol. Kemarin mol itu rumusnya gram per mr. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau cari gram, dikali silanglah mol dengan mr-nya. Ya, tadi molnya itu 1 mol dan mr dari NH3 N14, H3 1 dikali 3 berarti 14 ditambah 3. Ya kan? Hasilnya adalah 17. Maka 1 dikali 17 hasilnya 17. Maka gram NH3 yang dihasilkan adalah 17 gram, ya. Selanjutnya kita masuk ke preaksi pembatas. Nah, di sini preaksi pembatas agak kompleks ceritanya, ya. Jadi preaksi pembatas ini adalah preaksi, masih ingat ya, reaktan, ya kan? Jadi preaksi pembatas atau reaktan pembatas itu adalah preaksi yang habis terlebih dahulu dibandingkan zat lain, ya. Jadi dia misal preaksinya ada 2 dan jumlahnya berbeda nih antara preaksi 1 dan preaksi 2. Nah, preaksi 1 ini jumlahnya lebih sedikit daripada preaksi 2. Kan otomatis preaksi 1 inilah yang akan lebih cepat habis daripada preaksi yang kedua. Dan kalau misalnya si preaksi pertama ini udah habis, maka reaksi nggak akan dapat berlangsung karena dia udah habis. Apa yang mau bereaksi dengan preaksi yang kedua? Kan seperti itu. Ya, makanya dia disebut dengan preaksi pembatas. Ya. Nah, preaksi pembatas ini terjadi jika mol zat yang direaksikan, mol zat yang direaksikan atau mol dari pereaksinya, masing-masing preaksi ini tidak sesuai dengan koefisien reaksinya. Jadi nggak selalu ya memang mol dari zat yang direaksikan ini sebanding dengan koefisien reaksi. Jadi kalau misalnya dia sebanding, langsung aja perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien berarti untuk cari mol yang belum diketahuinya. Tapi kalau misalnya perbandingan molnya ternyata dia nggak sama dengan koefisiennya, berarti kita harus pakai preaksi pembatas seperti itu, ya. Nah, di sini ini cara menentukan preaksi pembatas, ya. Yang pertama itu tuliskan dulu persamaan reaksinya yang setara. Jadi kalau belum setara harus disetarakan, karena kan kita butuh koefisiennya tadi, ya. Kemudian tentukan jumlah mol setiap reaksi. Kemudian bagi mol preaksi dengan koefisien dari masing-masing pereaksi tadi, gitu. Jadi molnya tadi yang udah kita dapatkan ini bagikan sama masing-masing koefisiennya. Nah, hasil bagi yang terkecil
hasil bagi dari mol dibagi dengan koefisiennya, yang paling kecil hasilnya itulah reaksi pembatas gitu. Nah, kalau yang hasil yang lainnya berarti dia nanti memiliki sisa gitu. Nanti kita lihat contohnya. Oke. Nah, mol yang ada di reaksi pembatas, mol inilah yang nanti akan digunakan untuk menghitung mol dari reaksi yang habis dan mol dari zat yang dihasilkan. Atau gampangnya mol dari reaksi pembatas ini nanti yang digunakan untuk mencari kira-kira berapa mol yang bereaksi untuk zat-zat yang lain yang terlibat di dalam reaksi tersebut. Seperti itu. Kita lihat contohnya. Di sini ada reaksi 4Fe ditambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Nah, di sini nih reaksinya juga udah setara ya. Jika pada reaksi tersebut diperlukan 28 gram Fe dan 48 gram O2, tentukan massa Fe2O3 yang terbentuk dengan ArFe sama dengan 14. Ini Ibu ada salah tulis ya, ini bukan 14 tapi 56 ya. Jadi ArFe itu 56 bukan 14. Kemudian ArO sama dengan 16 ya. Nah, kita lihat di sini jawabannya massa Fe-nya 14. Kemudian mol Fe-nya di sini ini Bu salah tulis lagi. Sorry, di sini massa Fe-nya 28, jadi tetap ngikuti yang soal ya. Tetap diikutin yang di soal. Di sini bakal Ibu coret sebentar. Nah, jadi di sini ini tetap 28 ya. Kemudian di sini ini mol dari Fe-nya adalah 28. Oh, ini di sini Ibu buat. Tetap 28 dan mol Fe-nya ini 28 dibagi dengan 56 ya, karena ArFe itu 56. Oke. Nah, hasilnya tetap ya 0,5. Nah, kemudian massa O2-nya ini kan 48 ya. 48 dibagi dengan mR dari O2. O-nya itu AR-nya 16. Jadi kalau O2 berarti 16 dikali 2, ya kan? Hasilnya 32. 48 dibagi 32 hasilnya adalah 1,5 mol. Ingat, tadi cara penentuan reaksi pembatas ini dibagikan masing-masing molnya dengan koefisien dari reaksinya. Nah, untuk Fe koefisiennya itu 4. Maka molnya tadi 0,5 dibagi 4 hasilnya adalah 0,125 mol. Sedangkan untuk O2, molnya ini tadi 1,5 dibagi dengan koefisiennya 3, hasilnya adalah 0,5. Nah, 0,125 dengan 0,5 yang lebih kecil itu adalah 0,125. Maka di sini Fe lah yang jadi reaksi pembatas. Oke. Nah, jadi kita tuliskan reaksinya ya. Kita tuliskan reaksinya di sini, kita tulis ulang yang di atas. Kemudian kita letakkan di sini mula-mulanya. Mula-mula dari Fe itu kan 0,5 ya kan? Mula-mula molnya 0,5 mol. Kemudian oksigennya O2-nya itu 1,5 mol. Ya kan, jadi tetap kita buat. Nah, tadi yang jadi reaksi pembatas itu adalah Fe, ya kan? Yang jadi reaksi pembatas itu adalah Fe. Kalau dia yang jadi reaksi pembatas, tadi katanya reaksi pembatas itu adalah zat yang habis bereaksi. Artinya pada saat bereaksi, ini M itu mula-mula, B di sini bereaksi ya, S itu sisa. Nah, kalau misalnya Fe itu habis bereaksi, maka mula-mula dengan yang bereaksi ini kan sama. Ya kan? Kalau mula-mulanya 0,5 mol, berarti dia bereaksi secara keseluruhan sehingga dia sama sekali nggak bersisa gitu. Jadi kalau mula-mulanya 0,5 mol, yang bereaksinya ya juga sama 0,5 mol gitu. Maka sisanya ya habis 0,5 dikurang 0,5. Ya, jadi di sini tandanya negatif bereaksinya karena dia dikurang untuk mol yang bereaksi. Oke. Nah, kemudian sekarang kita cari mol yang bereaksi untuk O2. Kira-kira berapa yang bereaksi? Mula-mulanya itu 1,5 mol. Nah, tadi perbandingan mol ini kan sama dengan perbandingan koefisien, ya kan? Tapi mol mula-mulanya kan kebetulan kalau di soal yang di sini, ini kan mula-mulanya perbandingannya nggak sama dengan perbandingan koefisien ya kan? Yang sama itu letaknya di mana? Itu letaknya di bagian bereaksi. Ya. Jadi mol
yang perbandingannya sama dengan perbandingan koefisien itu yang letaknya ada di bereaksi ya. Jadi untuk mencari mol yang bereaksi untuk O2 ini kita tetap pakai mol yang perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien gitu. Jadi sama seperti yang tadi cara nyarinya ya, koefisien yang diketahui dibagi koefisien yang ditanya sama dengan mol yang diketahui dibagi mol yang ditanya. Nah, di sini yang diketahui mol bereaksinya, ingat ya yang kita pakai itu mol yang dibereaksi. Mol yang dibereaksi yang diketahui ini kan hanya Fe. Ya kan? Maka koefisien Fe dibagi dengan koefisien O2 karena yang kita cari mauan itu O2 ya, sama dengan mol dari si Fe yang diketahui kemudian dibagi mol O2 itu yang kita cari ya. Koefisien Fe di sini 4, koefisien O2 itu 3 ya, sama dengan 0,5 itu mol dari si Fe, mol bereaksi dari Fe, kemudian dibagi mol O2 yang bereaksi ya. Kita kan belum tahu mol bereaksinya berapa. Yang 1,5 itu mol mula-mulanya. Oke, maka mol O2 yang bereaksi di sini 3 dikali 0,5 itu hasilnya 1,5, kemudian dibagi 4 hasilnya adalah 0,375 mol. Maka mol yang bereaksi untuk O2 itu adalah 0,375 mol. Nah, kalau mula-mulanya itu 1,5 mol, yang bereaksi hanya 0,375 mol, maka akan bersisalah si O2 ini sebanyak 1,125 mol gitu. Nah, kemudian untuk Fe2O3 molnya ini juga sama cara nyarinya. Nah, untuk Fe2O3 dia kan produk ya. Mula-mulanya ini memang nggak ada untuk produk. Kenapa? Karena produk itu hanya hanya terbentuk ketika reaksi ini udah terjadi gitu. Jadi mula-mulanya kan memang produk ini belum ada. Setelah bereaksi lah dia baru ada gitu. Ya kan? Maka molnya itu hanya ada baru di bereaksi dan sisa aja, di mula-mulanya nggak ada ya. Nah, untuk bereaksi di Fe2O3 cara nyarinya sama dengan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol ya. Koefisien Fe karena Fe memang yang diketahui atau dialah yang jadi reaksi pembatas tadi ya kan, dibagi dengan koefisien dari Fe2O3. Koefisien Fe-nya tadi 4, koefisien Fe2O3 nya itu 2, sama dengan 0,5 mol dari Fe dibagi dengan mol Fe2O3. Maka 4 dibagi 2 itu hasilnya 1 ya kan. 4 dibagi 2 hasilnya 2 ya kan. Maka kalau kita kali silang itu jadi 2 dikali mol Fe2O3 sama dengan 0,5. Maka mol Fe2O3 itu sama dengan 5 dibagi 2, hasilnya adalah 0,25 mol. Oke. Nah, karena yang ditanya itu massa dari Fe2O3, maka seperti biasa ya kita pakai konsep mol. Mol itu sama dengan gram per mr ya kan. Molnya tadi udah diketahui yaitu 0,25 mol ya kan. Kemudian untuk gramnya itu yang ditanya dibagi mr dari Fe2O3. Fe itu tadi 56 ya. 56 dikali 2 kemudian ditambah O16 dikali 3. Itu kalau kita total hasilnya adalah 160 ya. Nah, gram Fe2O3 maka dikali silang 0,25 dikali 160 hasilnya adalah 40 gram. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.